Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama admin di channel YouTube pusatnya informasi tentang pinjaman uang online. Oke, untuk di video kali ini admin mau share lagi kepada Anda semua tentang Indodana Galbay. Ada DC lapangannya datang ke rumah. Nah, buat Anda yang mau tahu penjelasannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, admin minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Apa itu Indodana? Indodana adalah platform fintech dari PT Arta Dana Teknologi yang memberikan layanan pinjaman tunai, cicilan tanpa kartu kredit, dan layanan paylater sejak November 2017. Platform Indodana memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Indodana sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Setiap tagihan di aplikasi Indodana, baik itu tagihan pinjaman, kartu kredit, paylater, maupun kredit bentuk lainnya, harus dibayar pada periode jatuh tempo tertentu. Sebab semua layanan finansial tersebut merupakan pinjaman alias utang. Tentunya utang harus dibayar. Tidak membayar tagihan sudah berarti kamu gagal bayar yang pastinya akan sangat berisiko untuk dirimu. Galbay memiliki sejumlah risiko yang harus dihindari oleh para peminjam. Lalu apa saja sih risikonya? Oke, berikut ini adalah risikonya. Masuk dalam daftar blacklist OJK. Ketika mendaftar pinjaman di suatu fintech, syarat yang diminta antara lain identitas diri seperti NPWP, KTP, dan informasi pribadi lainnya. Hal ini diperlukan sebagai dokumen pengecekan skor kreditmu. Jika pinjaman danamu disetujui, artinya kamu memiliki skor kredit yang baik. Namun jika dalam proses pinjaman kamu tidak dapat melakukan pembayaran, konsekuensi yang perlu diterima adalah data pribadimu akan dilaporkan pada OJK. Setelah dilaporkan, kamu akan dimasukkan ke dalam daftar blacklist milik OJK, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan. Masuk daftar blacklist tidaklah dapat dianggap remeh, sebab kamu dapat mengalami kesulitan atau bahkan tidak dapat melakukan pinjaman dana lagi dari lembaga keuangan apapun di masa yang akan datang. Tagihan akan membengkak. Denda merupakan hal yang mutlak dikenakan apabila kamu telat atau tidak membayar tagihan pinjaman. Denda keterlambatan ini akan secara akumulatif menumpuk terus sehingga utang yang kamu miliki makin besar. Berdasarkan aturan OJK terkait denda keterlambatan, besaran denda yang ditetapkan adalah sebesar 0,1% hingga 0,3% per hari dari pokok pinjaman yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Perlu diingat bahwa makin besar pokok pinjamannya, makin besar pula denda yang akan dikenakan. Kamu pun juga harus tetap waspada terhadap biaya lainnya. Maka perhatikan apa saja biaya yang dikenakan apabila gagal bayar. Kehidupan menjadi tidak nyaman. Selain tagihan yang menumpuk, pihak peminjam dana pun juga akan mengingatkanmu untuk segera melakukan pembayaran dengan cara menghubungimu melalui email, SMS, telepon, dan sebagainya. Mungkin di awal keterlambatan, pihak peminjam dana akan sesekali menghubungimu. Namun, makin lama menunggak, makin sering pula pihak peminjam dana menghubungimu. Tentunya, hal tersebut akan mengganggu kehidupanmu dan membuatmu was-was serta tidak tenang. Apakah Indodana ada DC-nya?
Indodana ini sudah mempunyai DC lapangan, bahkan debit kolektornya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Namun, kunjungan DC tersebut tergantung kota Anda. Jika Anda berada di kota-kota besar, tentu akan lebih cepat dikunjungi oleh debit kolektor dibandingkan di daerah. Pasalnya, DC yang ada di daerah memiliki keterbatasan dibandingkan di perkotaan. Tapi tak bisa dipungkiri, nasabah yang gagal bayar di perkotaan juga cukup banyak. Saran dari saya buat Anda semuanya, sebelum mengajukan pinjaman, pastikan bahwa kamu mampu untuk membayar tagihannya di masa depan. Jangan sampai karena kebutuhan yang mendesak, kamu tidak memikirkan bagaimana harus membayar utang tersebut. Sebisa mungkin, janganlah meminjam dana jika kamu tidak yakin cara membayar utangnya agar kamu terhindar dari gagal bayar. Namun, jika kamu memang yakin, pastikan kamu telah mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja terkait pinjaman tersebut, termasuk jatuh tempo dan biaya keterlambatannya. Bayarlah tagihan sebelum periode jatuh tempo berakhir untuk menghindari gagal bayar. Oke, demikianlah rangkuman penjelasan mengenai Indodana Galbay. Apakah ada DC lapangan datang ke rumah? Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui ulasan risiko Galbay pinjaman online Indodana di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online Indodana, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.